Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Selain dirahmati Allah, ya, kita akan lanjutkan untuk membacakan fikih muyasar ini, ya, dalam masuk ke masih dalam kitab warisan, wasiat dan memerdekakan, ya, bagian ke-8, ya, atau bab 8, ya, kitab ke-8. Yang lalu kita sudah masuk ke bab 1, 2, dan 3, serta 4. Kita lanjutkan ke bab 4 yang belum tuntas, ya. Bab keempat itu faraid dan mawaris, ya, atau pembagian warisan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Bagian yang pertama, makna dan anjuran untuk mempelajarinya. Ilmu faraid termasuk ilmu paling penting. Kaum muslimin wajib memperhatikan dan mempelajarinya karena kebutuhan terhadap ilmu ini mendesak sekali. Ilmu ini disebut dengan al-faraid, jamak dari faridah, diambil dari kata al-fard yang berarti ketentuan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 23, ayat 237. Finisfu ma faradtum, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kalian tentukan itu. Fard dalam syariat adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat untuk yang berhak. Ilmu faraid adalah ilmu tentang warisan dari sisi memahami hukum-hukumnya dan mengetahui perhitungan yang mengantarkan pada pembagiannya. Al-mawarid adalah jamak mirat, yaitu hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah ke tangan ahli waris. Setiap muslim harus memperhatikan perkara mawarid dan tidak boleh melakukan tindakan yang mengubahnya dari ketentuan syariatnya, ya. Sehingga akibatnya dia memberikan warisan kepada bukan ahli waris dan dia menghalangi sebagian warisan atau seluruhnya dari ahli waris. Dengan hal tersebut dia menjerumuskan dirinya pada murka dan siksa Allah Azza wa Jalla. Itu bagian yang pertama, ya, makna dan anjuran untuk mempelajarinya. Yang kedua itu, bagian yang kedua, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka, sebab-sebab dan penghalang-penghalang warisan.
Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit berupa uang, barang, dan hak-hak. Ini ada 4 hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Yang pertama, biaya pemakaman mencakup harga kapan dan wewangian, upah memandikan, upah menguburkan, dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, haknya membayar hutang si mayit. Hutang Allah didahulukan seperti zakat mal, zakat fitrah, kafarat, dan nazar. Kemudian hutang manusia, ya, hutang kepada Allah itu seperti zakat, ya, zakat mal, ya, zakat fitrah yang kalau dibayar dibayarin, ya, kafarat itu denda, ya, denda yang harus dibayar. Kemudian nazar, kalau dia bernazar, ya, harus dibayar terlebih dahulu, ya, baru hutang kepada manusia. Melaksanakan wasiat mayit yang ketiga dengan syarat hendaklah dia dalam batas yang 1/3 ke bawah, tidak boleh lebih, ya, misalnya 1/3, 2/3 aja Nabi melarangnya. 4, warisan lalu harta sisanya dibagi di antara ahli waris secara syar'i, ya. Warisan adalah pindahnya harta mayit kepada yang hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Harta pusaka terkadang tersangkut dengan hak orang lain saat dia hidup, yaitu hak-hak barang seperti hak penjual dalam menyerahkan barang. Yang dijual juga hak gadai pada barang yang digadaikan. Ia didahulukan sebelum mengurusi mayit karena ia berkaitan dengan harta sebelum harta tersebut menjadi warisan. Jadi semua yang berurusan dengan mayit dulu yang harus diselesaikan, ya. Gadai misalnya ada, hutang misalnya, seperti zakat tadi, zakat malnya, ya, zakat fitrahnya kalau beli bayar, terus denda atau kafarat tadi, ya, harus didahulukan, ya. Baru dibagian ke manusia hak warisnya. Sebab-sebab warisan, ya, itu ada 3. Yang satu pernikahan, yaitu akad pernikahan yang sah dengan 2 orang saksi dan 1 wali, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri atau khalwat berdasarkan keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala berikut. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisfu ma taraka azwajukum. Artinya, dan bagi kalian suami atau istri, ya, suami istri, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian, ya. Yang kedua tadi itu karena pernikahan, ya. Yang kedua nasab, yaitu hubungan kerabatan dengan mayit. Ia merupakan hubungan keanggotaan antara seorang dengan yang lain melalui kelahiran, ya. Baik kerabatan jauh atau dekat, ia mencakup pokok nasab, cabangnya, dan hawasi. Ya, kerabat apa? Samping, ya, samping. Pokok nasab adalah bapak, kakek, dan terus ke atas yang murni laki-laki. Sedangkan cabangnya adalah anak, cucu ke bawah. Ke atas bapak, kakek, ya, ke bawah cucu, anak. Atau anak cucu, ya. Yang ketiga, ya, sebab-sebab warisan tadi, wala.
Ia adalah hubungan yang timbul karena jasa orang yang memerdekakan kepada hamba sahaya yang dimerdekakannya, sedangkan pihak yang dimerdekakan tidak mewarisi berdasarkan ijma. Jadi sebab warisan bisa dibatasi pada dua sebab, yaitu nasab dan pernikahan yang sah. Itu aja ya, dua kerabatan tidak ya. Bisa saja kalau diberi, kalau memang itu berkenan ya. Karena masuk poin 3 ya. Wala itu hubungan yang timbul karena jasa orang yang memerdekakan tadi ya, hamba sahaya. Selanjutnya, saudaraku yang dirahmati Allah, penghalang warisan itu juga ada 3. Yang pertama, pembunuhan. Nah, itu kalau dia bunuh berarti nggak dapat dia warisannya. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang diharamkan adalah penghalang warisan, sehingga barang siapa membunuh pemberi warisnya secara zalim maka dia tidak mewarisinya berdasarkan sabda Nabi SAW. Laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun ya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni nomornya 4102 dan Al-Baihaqi ya, bab 6 halaman 220, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 1671 ya. Itu yang penghalang pertama, membunuh dia. Pengen cepat dapat harta, dibunuh ya, padahal dia akhirnya juga nggak dapat. 2. Perbudakan. Budak tidak mewarisi kerabatnya karena bila dia mewarisi maka warisannya dimiliki oleh majikannya ya, tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak diwarisi karena dia tidak punya kepemilikan apapun. Jadi kalau budak punya harta, ahli warisnya ya majikannya ya, kerabatnya enggak. 3. Penghalang berikutnya, perbedaan agama di antara mayit dengan ahli waris, karena sesungguhnya hal tersebut adalah penghalang warisan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yarisul kafirul muslima walal muslimul kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1614. Ya, jadi kalau orang tuanya Islam, anaknya kafir, anaknya nggak dapat warisan. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Kalau anaknya Islam, orang tuanya kafir, warisan anaknya orang tua tidak berhak mendapatkan warisan. Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pembagian ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi 2 bagian. Ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ya. Sedangkan ahli waris laki-laki ada 10. Coba kita lihat ya. Yang pertama 1 dan 2, anak laki-laki dan anaknya. Berarti cucu yang mati nih, cucu kakek, cucu bapaknya ya. Jadi anak laki-laki dan anaknya cucu dari yang meninggal. Ke bawah ya, berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum
lizzakari mislu hazzil unsayain. Artinya Allah mewasiatkan kewajiban kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ya. Jadi kalau laki-laki itu 2, perempuan 1 lah gitu kira-kira ya. Bukan kira-kira ya. Jadi bagiannya laki-laki itu 2 bagian, perempuan itu 1 bagian. Mengapa demikian? Karena perempuan itu tanggung jawabnya suaminya, ya. Dia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap ke bawahnya atau ke sampingnya. Sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya untuk menafkahinya. Surah An-Nisa ayat 11 ya. Kemudian ahli waris yang berikut 3 dan 4 ya. Tadi 1 dan 2 anak dan cucu. 3 dan 4 bapak dan bapaknya. Artinya kakek, bapak ke atas ya. Kakek dari yang meninggal. Dan terus ke atas seperti bapaknya bapak atau bapaknya kakek. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa ta'ala berikut. Dalam surat An-Nisa juga ayat 11 ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu bimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing dari keduanya 1/6 ya dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggalkan itu mempunyai anak. Kakek adalah bapak. Sungguh Nabi SAW telah memberinya 1/6. Ya. Kemudian ahli waris berikutnya yang kelima, saudara laki-laki dari arah manapun ya, saudara laki-laki dari arah manapun. Sama saja apakah saudara kandung, sebapak dan seibu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla berikut ya dalam surat An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inimru'u walaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak ya, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia yang perempuan tidak mempunyai anak. Kalau yang mati nggak punya anak ya saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya ya. Perempuan 1/2. Kalau saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan itu tadi. Ya. An-Nisa 176 ya. Kemudian dalil berikutnya juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika seorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah ya, dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah
1/6 harta. Jadi kalau nggak punya bapak, nggak punya ibu, udah mati, tapi punya saudara ya, itu 1/6 hartanya untuk yang perempuan. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki selain seibu. Adapun anak laki-laki dari saudara seibu maka tidak mewarisi, ya, sebab dia termasuk zawil arham. Ya. Jadi yang keenam tadi ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki selain seibu. Adapun anak laki-laki dari saudara seibu maka tidak mewarisi, sebab dia termasuk zawil arham. 7 dan 8, paman dan anak paman dari bapaknya, sekandung atau sebapa. Bukan seibu, karena sesungguhnya yang akhir ini adalah zawil arham. 9. Suami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan bagian kalian suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ya. 10. Yang memerdekakan atau wakil yang menduduki kedudukannya berdasarkan sabda Nabi SAW. Al-wala'ul, ya, al-wala'uluh batun kaluhmatin nisab. Ya, atau wala adalah sebuah hubungan kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasab. Jadi yang 10 itu yang memerdekakan atau wakil yang menduduki kedudukannya berdasarkan sabda Nabi. Dan berdasarkan sabda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taki. Sesungguhnya wala hanya milik siapa yang memerdekakan. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis yang diberi nama muttafaqun alaih itu kesepakatan antara Bukhari dan Muslim. Ahli waris wanita adalah 7. Tadi ahli waris laki-laki ya. Itu ada 10. Sekarang ahli waris wanita ya. Jadi ahli waris wanita itu ada 7. 1, 2 ya. Bagian 1, 2, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah karena murni hubungan kekerabatan laki-laki berdasarkan firman Allah berikut ya. Dalam surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqasnaini falahunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Artinya ya, Allah mensyariatkan bagi kalian tentang bagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Lalu jika anak itu semuanya perempuan,
lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Ya, misalnya ayat 11. Ya. Nah, ini ahli waris dari wanita ya. Yang pertama dan kedua. Sekarang yang ketiga, ibu. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala berikut. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 11 juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Lalu jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia mewarisi atau diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Lalu jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ya. Empat, nenek. Sungguh Nabi SAW telah memberinya 1/6 berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddatis sudusa izalam yakun du naha ummun. Bahwa Nabi SAW menetapkan perempuan untuk nenek bila tidak ada ibu di bawahnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2894, Ibnu Majah nomor 2724, At-Tirmizi nomor 2101. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Al-Jarud dan dikuatkan oleh Ibnu Adi. Ini bisa dirujuk ke kitab Balugh Al-Maram ya, nomornya 896. Juga dalil berikutnya dalam firman Allah berikut ini dalam surat An-Nisa juga ayat 176 ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Juga dari berikutnya firman Allah dalam surat An-Nisa 176 juga ya, lanjutannya. Wa in kanat tasnataini falahum as-sulusani mimma tarak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya ada 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Insyaallah ya, rinci sekali ya. 6. Istri berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa 12.
A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Lahunnar rubu mimma taraktum. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kalian tinggalkan. An-Nisa ayat 12. Kemudian yang ketujuh ya, ahli waris wanita ya, itu ada 7. Mu'tikah, wanita yang memerdekakan budak berdasarkan sabda Nabi, innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya wala hanya milik orang yang memerdekakan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2561 dan ia adalah bagian dari hadis pembebasan Barirah dari perbudakan. Bagian yang keempat sekarang ya, tadi bagian ketiga. Bagian keempat, pembagian ahli waris ditinjau dari sisi warisan. Pertama, ahli waris yang mendapatkan fard, yaitu bagian tertentu saja. Mereka adalah 7. Suami, ada 7 ya, suami, istri, kakek, nenek, ibu, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Jadi 7 ya. Ahli waris ditinjau dari sisi warisan. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan asobah saja, yakni tanpa ditentukan bagiannya. Mereka ada 12. Ya. Anak laki-laki 1. Ya. Dan anaknya, artinya cucu laki-laki ya. Saudara laki-laki sekandung dan anaknya saudara laki-laki sebapak dan anaknya, kemudian paman sekandung dan anaknya, paman sebapak dan anaknya, mu'ti dan mu'tikah. Ada 12 ya. Yang ketiga, ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan dengan melalui asabah dan terkadang dengan melalui fard dan menyatukan keduanya, yaitu bapak dan kakek. Keempat, ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan dengan melalui fard dan terkadang dengan asabah dan tidak menyatukan keduanya, yaitu ahli waris yang mendapatkan setengah selain suami dan ahli waris yang mendapatkan 2/3. Jumlah ahli waris asab al-farud ya, atau ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditetapkan ada 21. Adapun bagian yang ditetapkan bagi asab al-farud adalah 6, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Insyaallah ya, rinci banget warisannya. Makanya jangan ribut lah kalau warisan itu pusing. Pertama, ahli waris yang mendapatkan setengah. Mereka ada 5. Suami 1. Manakala tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan pun dari suami tersebut atau suami lain. 2. Anak perempuan dalam keadaan sendiri, tidak ada saudara perempuannya yang menyertai dan tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya menjadi asabah. 3. Cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak ada saudarinya yang menyertainya dan saudaranya yang membuatnya menjadi asabah dan anak mayit. 4. Saudara perempuan terkandung manakala tidak ada saudarinya yang menyertainya dan saudaranya yang membuatnya menjadi asabah, anak cucu dan terus ke bawah sebab dan terus ke atas. 5. Saudara perempuan sebapak manakala tidak ada saudaranya yang membuatnya menjadi asabah, tidak ada saudarinya yang menyertainya, anak cucunya mewarisi bapak dan seterusnya ke atas.
saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Ya. Kemudian yang kedua, ahli waris yang mendapatkan seperempat ada dua. Satu, suami, dia mendapatkan seperempat manakala ada anak mayit yang mewarisi. Dua, istri, dia mendapatkan seperempat manakala tidak ada anak mayit yang mewarisi. Tiga, ahli waris yang mendapatkan seperdelapan adalah istri atau lebih istri satu atau lebih manakala ada anak mayit. Keempat, ahli waris yang mendapatkan 2/3 ada 4. Mereka adalah 1, 2 orang anak perempuan atau lebih manakala tidak ada asabahnya, yaitu anak laki-laki kandung mayit, anak laki-laki kandung ya dari mayit tersebut. 2 orang cucu perempuan yaitu lebih dari anak laki-laki manakala tidak ada asabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada anak yang mewarisi, yaitu anak laki-laki mayit. 3, 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih manakala tidak ada asabah bagi mereka, yaitu 1 orang saudara laki-laki sekandung atau lebih dan tidak ada far atau cabang ya, yang mewarisi, yaitu anak-anak cucu-cucu dari anak laki-laki. Masya Allah ya, rinci sekali dan sangat rumit ya mengenai warisan ini. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih manakala tidak ada asabah, tidak ada far ya. Yang mewarisi tidak ada saudara dari laki-laki dan perempuan sekandung. Kelima, ahli waris yang mendapatkan sepertiga ada 2. Ibu. Nah, ibu itu berhak mendapatkan sepertiga manakala tidak ada far, cabang yang lain maksudnya ya, yang mewarisi dan tidak ada kumpulan saudara laki-laki dan saudara perempuan. 2 orang saudara seibu dan lebih manakala tidak ada far yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki dan tidak ada asal. Asal itu apa ya? Pokok yang utama itu ya. Laki-laki yang mewarisi yaitu bapak dan kakek. Keenam, ahli waris yang mendapatkan 1/6 ada 7. Mereka adalah bapak manakala ada par. Par itu cabang ya. Yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki. Kemudian kakek manakala ada far yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki. 3, ibu manakala ada far yang mewarisi atau sekumpulan saudara. 4, nenek manakala tidak ada ibu. 5, cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak ada asabah dan tidak ada far yang mewarisi yang lebih tinggi daripadanya selain ahli waris perempuan yang mendapatkan setengah karena dia cucu perempuan, tidak mendapatkan 1/6 kecuali bersamanya anak perempuan. 6, saudara perempuan sebapak manakala tidak ada asabah, yaitu saudara yang laki-laki dan hendaklah dia saudara perempuan sebapak bersama dengan saudara perempuan sekandung yang mendapatkan bagian setengah. 7, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu manakala tidak ada far yang mewarisi dan tidak ada asal laki-laki
atau lelaki yang mewarisi, dan hendaklah dia dalam keadaan sendirian. Ya, sebagai rahmat Allah, kita lanjutkan ke bagian yang kelima, ya. Asobah, al-asob, al-asobahu, atau al-asobah. Al-asobah adalah ahli waris yang mewarisi tanpa ketentuan. Di asobah itu ahli waris yang mewarisi tanpa ketentuan. Artinya bagian warisan, ya. Karena bila dia sendiri maka dia mengambil semua harta warisan. Dan bila dia bersama ahli waris yang sebagiannya ditetapkan, maka dia mendapatkan sisa pembagian berdasarkan sabda Nabi. Ya, jadi kalau asobah, kalau nggak ada siapa-siapa, ya, dia dapat semuanya. Tapi kalau ada, ya, menghalang yang lain, misalnya ada ahli waris yang ditentukan bagiannya, ya, maka setelah dibagi-bagi ke ahli waris yang ditentukan bagiannya, baru asobah mendapatkan yang sisanya itu. Ya, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hikul faraidha bi ahliha fama bakia fali alla rojulin zakarin. Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah kepada para pemilik haknya, lalu bagian harta yang tersisa maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Asobah juga terbagi atas 3 bagian. Asobah bin an-nafas, asobah bin al-ghair, dan asobah ma'al-ghair. Ya. Yang pertama, ya, asobah bin al-nafs. Mereka adalah anak laki-laki, ya, coba perhatikan, ya. Asobah bin al-nafs, mereka adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Bapak dari kakek, dari bapak ke atas. Saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sebapak. Dan anak dari keduanya dari jalur bapak ke atas. Saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki sebapak, dan anak dari keduanya dari jalur bapak ke bawah. Paman sekandung, paman sebapak ke atas, dan anak dari keduanya ke bawah. Muktik dan muktikoh. Bila salah seorang dari mereka sendiri, maka dia mendapatkan semua harta warisan. Dan bila dia bersama ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan asob al-farud, maka dia mendapatkan sisanya. Dan bila harta warisan habis, tidak tersisa sedikit pun, maka mereka tidak mendapatkan apapun. Itu, ya, asobah an-nafas tadi, ya. Ternyata dibagi-bagi habis, ya nggak dapat, ya. Itu asobah an-nafs. Itu yang pertama, ya. Jadi jalur asobah bin an-nafs. Yang kedua, asobah bi al-ghair. Mereka adalah anak perempuan, tadi laki-laki, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak masing-masing dari mereka bersama saudaranya, ditambah dengan cucu perempuan dari anak laki-laki
bahwa dia menjadi asobah ya oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat secara mutlak. Sama saja baik saudara laki-laki atau anak laki-laki pamannya dan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah kedudukannya daripadanya. Bila dia membutuhkannya, sedangkan ahli waris laki-laki selain mereka, maka saudara perempuan mereka tidak mewarisi bersama mereka dengan asobah bi al-ghair sesuatu pun. Seperti anak-anak dari para saudara paman-paman dan anak-anak dari para paman. Nggak dapat ya. Kalau habis ya. Tapi kalau dia nggak punya ahli waris yang ditentukan ya asobah dapat. Semua malahan. Yang ketiga, asobah ma'al al-ghair. Mereka adalah saudara-saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Ditambah saudara perempuan bapak bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, ahli waris ini sangat penting ya. Jadi emang rumit ya untuk mempelajarinya. Kita taunya hanya orang tua anak aja udah. Ini kan yang lain-lain kita nggak tahu. Saya terutama ya tidak paham karena saya tidak mengharapkan warisan ya. Karena saya tidak punya warisan. Ya. Kan ada warisan orang tua pun saya serahkan kepada adik yang memang tidak mampu. Bila ada 2 orang atau lebih ahli waris, asobah berkumpul. Lalu bila keduanya sama dari sisi arah, kekuatan dan derajat, maka keduanya berserikat dalam warisan seperti anak-anak dan saudara-saudara. Bila keduanya berbeda dari sisi arah, maka didahulukan yang lebih kuat ya. Seperti anak dengan bapak kan kuat ya. Bila keduanya sama dari sisi arah namun berbeda dari sisi derajat, maka didahulukan yang lebih dekat derajatnya. Seperti anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bila keduanya sama dari sisi arah dan derajat namun berbeda dari sisi kekuatan, maka didahulukan yang lebih kuat. Seperti saudara laki-laki sekandung bersama saudara laki-laki sebapak. Sekandung yang lebih kuat ya. Saudara yang dirahmati Allah, ya, itulah ya arti as-sobah tadi. Sekarang masuk ke bagian ke-6. Ya. Al-hajab, ya. Al-hajab adalah terhalangnya seorang ahli waris dari sebagian warisan atau seluruhnya disebabkan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak daripadanya. Hajab terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama itu hajab ausaf atau sifat ya. Hal ini terjadi pada orang yang menyandang sifat dengan salah satu dari 3 penghalang warisan, perbudakan atau pembunuhan, atau perbedaan agama. Barang siapa memiliki salah satu dari 3 sifat ini, maka dia tidak mewarisi keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Itu hajab ausab. Ini bisa mengenai semua ahli waris. Ya. Tadi ya. Itu penghalang waris ya, termasuk dalam penghalang waris. Perbudakan, pembunuhan, juga nggak ada waris ya. Terus perbedaan agama juga tadi ya.
Yang kedua, hajab asikos, ya, perseorangan, ya, dan bertolak kepada makna inilah kata hajab dipahami ketika disebutkan secara mutlak, tidak terikat. Hajab ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, hajab hirman, ya, hajab penghalang, ya, yaitu terhalangnya seorang ahli waris dari warisan secara total. Hajab ini menimpa semua ahli waris kecuali 6 orang, ya. Bapak, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Kedua, hajab nukson, pengurangan, yaitu terhalangnya seorang ahli waris dari bagiannya yang lebih banyak kepada bagian yang lebih sedikit. Sebab hajab ashkhos, ya, ashkhos ini adalah keberadaan seorang asyah, ya, ahli waris yang lebih berhak daripadanya, ya. Oleh karena itu ia disebut dengan hajab ashkhos. Hal ini juga terbagi menjadi 7, ya. Yang pertama itu perpindahan dari suatu bagian ke bagian tertentu yang lebih rendah darinya. Hal ini berlaku pada ahli waris yang memiliki 2 bagian part, seperti suami, istri, ibu, cucu perempuan dan anak laki-laki, dan saudara perempuan bapak, ya, saudara perempuan sebapak maksudnya gitu, ya. 2. Perpindahan dari bagian tertentu kepada asobah. Hal ini untuk para perempuan ahli waris yang memiliki bagian setengah dari 2/3. Manakala bersama mereka terdapat ahli waris laki-laki yang menjadikan mereka asobah. 3. Perpindahan dari asobah kepada bagian tertentu yang lebih sedikit darinya. Hal ini berlaku untuk bapak dan kakek yang mendapat warisan asobah yang berpindah menjadi bagian part tertentu, ya, bagian tertentu atau part tertentu. 4. Perpindahan dari asobah kepada asobah yang lebih sedikit. Ini untuk saudara perempuan sekandung atau sebapak. Mereka berdua bersama saudara laki-laki mereka mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada bagian mereka berdua bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. 5. Penumpukan ahli waris pada satu bagian tertentu, misalnya, ya, 2 orang istri, ini istrinya banyak, ya. 2 orang istri mewarisi bagian seperempat atau beberapa nenek warisan seperempuan, ya. Saya ulangin, ya. Penumpukan ahli waris pada satu bagian tertentu, misalnya 2 orang istri mewarisi bagian seperempat atau beberapa nenek mewarisi 1/6-nya. 6. Ya. Penumpukan ahli waris pada bagian asobah, seperti bertumpuknya beberapa asobah pada harta atau bagian yang tersisa. Masya Allah, rumit, ya. 7. Penumpukan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan atau zawi al-furud pada aul, ya. Aul itu artinya penambahan pada bagian ahli waris yang ditentukan bagiannya, zawi al-farud, dan berkurangnya takaran jatah mereka dalam warisan. Ya. Pada kelipatan persekutuan terkecil, matematikanya harus bagus nih.
Berdasarkan ini, maka kami berpendapat bahwa ahli waris yang terhubung kepada mayit dengan perantaraan ahli waris lain, maka ahli waris perantara tersebut menjadi penghalangnya. Sedangkan ahli waris usul tidak dapat dihalangi kecuali oleh usul yang lebih dekat. Ahli waris furu' ya, tidak dapat dihalangi kecuali oleh ahli waris furu' yang lebih tinggi daripadanya, sedangkan hawasi maka mereka dihalangi oleh usul furu' dan hawasi yang lebih dekat. Ya, furu' itu cabang ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bagian ke-7 ya, tentang waris ini yang sangat rumit ya. Zaul arham. Mereka adalah semua kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari warisan yang ditentukan fard dan tidak pula mendapatkan bagian asabah. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. 1. Keluarga yang berafiliasi kepada mayit seperti misalnya cucu dari anak perempuan ya. Nah, dari anak perempuan si mayit ya. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah. 2. Keluarga yang mana mayit berafiliasi kepada mereka seperti para kakek, nenek yang tidak mewarisi dan terus ke atas. 3. Keluarga yang berafiliasi kepada bapak dan ibu mayit. Mereka adalah anak-anak para saudara perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak saudara dari seibu, dan orang yang terhubung dengan perantaraan mereka. Dan terus ke bawah. 4. Keluarga yang berafiliasi kepada para kakek dan nenek mayit. Mereka adalah para paman dari pihak ayah yang seibu, para bibi dari pihak ayah secara mutlak, anak-anak perempuan paman dari pihak ayah secara mutlak, para paman dari pihak ibu meskipun berjauhan, dan anak-anak mereka dan terus ke bawah. Dalilnya bahwa mereka mewarisi adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 75. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan rahim ya, itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah ya. Surat Al-Anfal ya ayat 75. Juga dalil berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalu warisu man la warisalahu. Paman dari ibu adalah pewaris mayit yang tidak mempunyai ahli waris. Cara memberikan warisan kepada mereka adalah dengan mendudukkan setiap dari mereka pada posisi perantara yang menghubungkan mereka dengan mayit. Lalu mereka diberikan bagiannya. Wallahu a'lam. Insyaallah ya. Makanya penting sekali ya kita belajar waris ya. Tapi kita jangan berharap sama warisan ya. Karena warisan itu bisa membawa kita mudarat ya. Apalagi kita serakah, tidak ngerti ya. Saya mempelajari aja belum tentu langsung bisa ya. Karena emang sulit sekali, rumit sekali tentang warisan ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua ya. Tentang
kitab waris ini, ya, apa saja yang benar itu milik Allah, dan apa saja yang salah atau tidak benar itu adalah milik saya karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum. Kita selalu berharap berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.